Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalatu wassalamu ala Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang. Semoga puasanya lancar. Amin. Lancar banget. Amin, amin, amin. Sehat selalu semuanya. Amin. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara Zoom Meetings yang hari ini. Serta salam dan sholawat kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini Zoominar kita kali ini adalah merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan pengurus, pendalaman materi untuk penguatan pengurus dan anggota Komet DIY. Gitu ya Pak Yanto. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti yang materi yang akan kita sampaikan yaitu tentang pembuatan video pendek untuk pembelajaran yang mana akan disampaikan oleh beliau Pak Arif Muhammad Arif Junior. Tidak istilahnya langsung saja Pak Arif, nggak usah panjang lebar saya mengantarkan, sudah sampai ke tempatnya masing-masing. Monggo Pak Arif, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak dan Ibu, ini kita akan bicara tentang Reels. Reels itu sekarang baru ngetop yang di IG maupun yang di Facebook. Kalau di YouTube namanya Shorts. Jadi sekarang orang itu suka videonya nggak panjang-panjang gitu ya. Jarang orang mau lihat tutorial yang 1 jam atau 2 jam gitu ya. Jadi ini saya lihatkan IG saya, kemudian kita lihat reels-nya gitu ya. Ini bakat terpendam saya, Bapak Ibu bisa lihat itu terpendam jauh sekali, itu memasak. Mantap, mantap. Memasak ya, ini jadi ini gambarnya ini masak, tapi ini pas di dapurnya orang, bukan dapur saya. Ngomong-ngomong, kok itu ada gambar yang kompor disoi apa tuh itu Pak? Jangan. Yang ini ya? Iya. Ini adalah seni memasak, ya, ini seni memasak itu. Yes. Itu iga sapi. Wah, iga sapi diberi bumbu, kemudian masaknya kayak hot plate tapi pakai apa itu? Cowek tapi yang dari tanah itu loh. Biasanya kan hot plate itu dari besi ya, tapi ini Pak. Enak juga. Oke, stick and shake ya, Bang. Stick and shake ya? Iya, kayak gitu itu ya shake gitu ya. Gitu. So, ini perlu dicoba gue. Wah, puasa masak daging enak. So naik lebaran sawalannya ngono kuwi wae. Boleh sebenarnya, simpel saja. Lah ini maksud saya begini, kalau IG itu kan kelebihannya di video ya. Iya, Pak. Jadi medianya menarik karena bentuknya video. Nah, ini ketika saya iseng, istri saya mau bikin sambal gitu ya, sambal yang digoreng dulu. Ini saya shoot gitu, saya masukkan reels. Nah, ini sengaja ya, ada musiknya gitu ya, ada. Jadi artinya IG itu media yang asik untuk kita bisa sampaikan ke siswa. Artinya contoh tutorial apa itu bisa banyak gitu ya. Nah, ini contoh-contoh saja yang sederhana. Kemudian kita lihat reels. Nah, di reel itu ternyata kalau kita lihat, kita di reel itu hebatnya kita bisa lihat berapa banyak orang sudah melihat video kita gitu ya, di reels itu ya.
Saya waktu itu iseng sebenarnya, ini iseng aja yang maksudnya nanti bisa ditarik ke pembelajaran ya, walaupun reels ini sedikit perlu apa namanya polesan gitu untuk bisa jadi bahan pembelajaran. Ini ada musiknya, jadi kita bisa pasang musiknya. Kedengeran nggak ke teman-teman? Enggak. Oh, mungkin harus di setting sebentar ya. Application atau more di mana Pak ya untuk audio Pak ya? Bisa mungkin sebentar saya stop share dulu supaya suaranya bisa masuk, suara yang dari saya putar itu. Di mana ya Pak Yanto ya, supaya bisa ini saya malah loading apa ini? Zoom apps. Supaya audionya itu bisa masuk. Bapak Ibu bisa dengerin itu gimana caranya? Oh, ini malah Pak saya masang app ini. Bukan. Itu kayaknya halo. Admin Zoom-nya itu. Admin Zoom-nya ya? Iya. Halo. Ya. Pak, saya bisa dipasang host, Pak. Nanti kono tok share, terus tok cari yang share sound itu tok klik, tok centang. Oh, share sound. Ya. Nah, Oke, sip. Ada orang buat tekan sok kiamat. Oh. Apa. Ya. Oke deh, sip. Sudah. Sekarang kita nah ini artinya kalau kita bikin lah ya kena toh. Sudah kedengeran toh? Ya. Sudah. Mak delay. Ya, aku rasa mlebu Instagram ya. Jadi asiknya Instagram itu ada klip, ada audionya ya, ada musiknya gitu, bisa pilih. Dan ini kita bisa berkreasi banyak. Ini contoh kalau ini sudah dilihat ribuan orang. Ini di kampung kemarin itu It's a beautiful day kota itu loh Pak. Kota itu kita bilangnya 1000 mimpi. It's a beautiful day to Jadi be. kota 1000 mimpi kita bilangnya itu. Jadi ini kayak donasi untuk bangun balai RT gitu ya. Nah, saya nggak sengajanya nyoba reel ketika gabungkan itu beberapa video. It's a beautiful day to be with you. Jadi bahannya reels itu bisa foto-foto, bisa video digabung dengan foto, bisa video disambung-sambung. Nah itu prinsipnya gitu reels itu. Saya juga nggak tahu loh, sudah dilihat banyak orang ternyata 3000-an, 1000, yang ini 1500. Misalnya ada kunjungan sekolah lain ke sekolah itu saya pasang lagunya masih sama. Beautiful day to be with you. Artinya Bapak Ibu, potensi reels itu kita sering tidak menyangka itu. Ini saya hanya duet dengan mini vlog ya ini. Ada coba-coba ini ya. Saya bikin di rumah yang mirip-mirip teman saya gerak-gerakkan. Kalau ini semua saya gerak-gerakkan HP-nya, belum punya teknik yang bagus. Nah, jadi masih polos istilahnya kalau saya ngarani saya sendiri itu belum. Nah, ternyata tadi saya baca-baca ikuti beberapa tutorial di YouTube itu asiknya itu kita bisa gabungkan beberapa karya. Misalnya kalau mau infografis yang bagus kita ke Canva. Nah, dari Canva itu nanti diupload ke sini gitu. Saya ini terus terang baru OTW mau nyoba. Jadi ini nanti kita buktikan gitu ya, bisa enggak. Nah, ini yang Bapak Ibu lihat, ini adalah Instagram web. Nah, Instagram web itu adalah Instagram yang Bapak Ibu bisa buka di komputer gitu ya. Tapi mungkin ada kelebihan kekurangannya ya kalau di komputer ya. Kalau di HP tentu kan karena dia berbasisnya adalah Instagram itu berbasis aplikasi di HP, dia tentu full function. Apa misalnya mau bikin apa, video, bikin apa namanya, dulu ini pernah live gitu ya, atau kalau kita punya video kita upload begitu ya. Jadi dari perangkat itu ternyata saya juga
sudah lumayan ya banyak upload video dari dulu. Ini catatannya sudah dari 2017 mungkin saya nyoba-nyoba itu ya. Jadi kadang masih acara-acara di keluarga. Nah, misalnya kayak gini kan untuk pelajaran juga bisa ini. Ini video, save video ini. Video yang saya upload di apa namanya? Di YouTube. Di IG ya, dari IG. Itu berapa detik, Bang? Hah? Berapa detik maksimal? Oh, Reels ya, sebentar kita cek dulu. 1 menit. 1 menit. Lebih kayaknya Bu. Kalau di IG itu kayaknya lumayan sekarang. Bentar. Ini saya sambil mengikuti sambil mencoba Reels. Oh, boleh Bu, silakan. Reels. Bentar, ini saya coba lihat. Reels. Dulu hanya 30 sekian, nanti ada settingannya kalau posting. Cuman ini saya terbatas apa namanya? Sebenarnya tadi saya ingin pakai HP saya hubungkan proyeksikan ke layar laptop gitu ya, karena biar full function, karena rata-rata kan pakainya pakai HP gitu ya. Tadi belum ketemu caranya gitu ya, terus terang agak lupa. Dulu sudah pernah memproyeksikan tampilan HP ke laptop gitu ya. Mungkin lain kali bisa kita sambung. Artinya ini ada fungsi yang tidak maksimal. Kalau ini kan tampilan tampilan IG tapi di laptop begitu ya. Jadi kalau kita mau posting itu kan tanda plus ini. Nah, prinsipnya kalau di IG itu kita sudah punya foto atau video yang sudah matang, kita tinggal upload aja. Atau sebaliknya, kalau di HP saya tak upload dari HP ya, saya tak bikin Reels dari HP, nanti coba munculnya seperti apa. Karena sebenarnya saya tadi pengen mencoba dikoneksikan gitu. Cuman sudah dulu banyak yang lupa langkah-langkahnya yang dikoneksikan antara HP ke laptop, terus terang lupa saya. Ini saya bikin reel dari HP. Nah, jadi reel ini bisa saya buat dari galeri yang ada di HP itu. Misalnya ini kegiatan pagi ini tadi ya. Kegiatan pagi ini tadi saya gabung-gabung aja. Jadi foto diproses gitu ya. Foto itu diproses, kemudian ditambahkan aja. Tapi sudah tersimpan di IG gitu, Pak, bukan di... Fotonya masih Bu. Fotonya bisa di HP kita. Masih di galeri kita? Iya, di galeri HP. Iya. Ini iseng aja, saya mau bikin video tapi dari foto-foto gitu ya. Ya. Dari foto-foto yang ada di galeri itu. Coba nanti jadinya seperti apa. Dikeliatin aja sekalian, Pak. Iya, karena saya tadi sebenarnya berupaya menautkan Bu, HP ke laptop, tapi lupa projection-nya gitu ya. Nggak apa-apa ini. Bentar. Jadi ini saya baru on the go ya, on the go dari HP, karena tadi belum ketemu caranya, sudah pernah dulu tapi lama gitu. Ini saya sedang bikin reel. Moga-moga sudah naik. Jadi basisnya ini Instagram ya, Bang? Iya, basisnya Instagram. Jadi kalau Instagram itu kan, nah ini saya barusan membuat, ini hanya foto-foto juga bisa. Artinya informasinya itu bisa digaduk-gaduk bisa video. Iya, fotonya ditaruh-taruh aja. Nah, artinya foto-foto itu kan bisa juga diumpamakan materi-materi yang berupa foto. Gitu ya, materi-materi pembelajaran. Contoh ini.
sebenarnya memberi informasi, bisa foto, bisa juga video, kemudian dikasih musiknya dari Instagramnya gitu ya. Jadi kita mau menunjukkan kegiatan, mau misalnya punya infografis banyak gitu ya, infografis banyak. Saya kebetulan tadi baru nyari infografis tentang apa ini tadi ya, yang cukup banyak itu tentang makanan yang berserat misalnya begitu. Bagaimana kita bisa makan tetapi makannya nyantai tapi berat badannya turun gitu misalnya. Misalnya loh itu ya. Kan banyak apa namanya infografis ya. Ini baru saya mau tampilkan juga ini coba saya buat reels lagi. Ini full fungsinya ada di HP misalnya. Jadi maksud saya tadi itu mau tak hubungkan antara HP ke laptop. Tapi apa namanya sedikit beda operating sistemnya. Dulu kalau bisa itu pakai kabel, tapi ada apa softwarenya yang belum ketemu tadi. Anu wae Bang Bono le presentasi nganggo HP wae di share. Jadi kita tahu. Oh iya. Main susah-susah. Oh iya, betul. Berarti tak stop share dulu ya. Aku tak ganti, tak gabung juga ya. Betul. Nanti yang baru masuk diganti jadi diberi hak untuk nge-share ya. Betul. Wah, ide brilian, Pak. Pak Arif bisa sambil nanya nggak? Monggo. Keren banget. Monggo, silakan. Ini Pak, kalau misalnya kita udah membuat reel, udah mengirim toh, lah kita melihat koleksi reel kita bagaimana di mana? Kalau di HP itu di HP ya, ini saya baru buka HP ya. Ini saya tutup. Tapi saya akan presentasi pakai HP. HP. Lebih baik pakai pakai laptop gitu ya. Cuman saya akan mencoba presentasi pakai HP. Ya, oke, ini keluar. Share whiteboard, kamera, screen. Oke, share screen. Nah, sudah kelihatan toh? Wah, cerdas Pak Yanto. Nah, ini saya tunjukkan Instagram. Lesio diprakteknya, selera sabar ini. Nah, kelihatan kan? Delay sedikit. Nah, ini kan ada tanda. Nah, kalau saya klik ini postingan biasa. Bentar. Gemam buatan ini? Enggak ya. Bentar. Saya kecilin speakernya di laptop saja. Oke. Share screen-nya sudah ke sini ya. Ke IG. Nah, kalau mau bikin reels itu ada tanda plus di atas, cetuk. Nah, itu nanti kan ada reel ini. Nah, ada reel ini. Nah, di reel itu Bapak Ibu bisa ini durasinya bisa dipilih antara 15, 30 detik, 60 detik. Jadi maksimal reels itu 60 detik. Benar-benar singkat. Jadi materinya memang kalau mau share materi harus didesain betul-betul padat gitu ya, singkat padat. Ini contoh saya mau, nah ini galeri foto di HP saya. Ini tadi yang kegiatan tadi pagi pengajian. Misalnya saya ingin menunjukkan kegiatan yang tadi pagi itu. Nah ini misalnya, ini bisa sampai 10 atau berapa ya saja. Itu ini proses berarti ditambahkan satu foto. Kemudian tambahkan lagi. Bisa digawe tulisan ora gue? Bisa Pak. Bentar. Anu barang ya efek transisi bisa juga ya? Bisa. Efek ini ada efek ini. Nah ini.
Oh, ada efek macam-macam, glitter, aqua, apa itu sedang tren. Tulisan. Tampilannya banyak Pak ini. Oh. Semakin lapar ini, aduh. Harus nge-explore, harus nyoba pokoknya. Ini kemudian nggak boleh, ini ada satu. Oh, ini kecepatannya ini. Ini musiknya. Kalau mau ditambahkan musik, misalnya mau ini, kita nyoba. Tadi saya kan masukin beberapa foto ya. Ini sebentar tadi kok. Nah, baru satu ya tadi ya. Kita bisa tambahkan lagi. Tadi kan baru satu ya. Sudah 2 foto tadi ya. Tambahkan lagi foto. Diproses. Jadi fotonya itu bisa nanti dipotong juga tau fotonya? Bisa. Nah. Bisa. Saya sudah nambahkan 3 foto. Ini yang berbasis foto ya, jadi berbasis foto. Jadi nanti dirangkai kayak jadi video, kemudian bisa diberi musik tadi ini, apa namanya, background musik. Kayaknya sampai 10 deh bisa ditambahkan foto. Oh 5 nih, maaf, Reels 5 yang 10 itu di CapCut, beda lagi ya. Jadi ini ada efeknya tadi yang dipasang. Dilambatkan. Maksudnya fotonya 5 itu maksimal 5 apa piye? 5 Pak ternyata. Iya. Padahal tadi nganu swidak detik. Kok meng 5? Iya. Jadi cukup pelan kalau di. Nah, itu bisa dilihat toh. Hanya 5 ternyata fotonya. Dan ini bisa di apa namanya? Ini salah satu. Nah, ini bisa ditambahkan tulisan. Apa namanya? Misalnya mau ditambah. Teksnya nggak kelihatan ya. Oh, connecting. Oh, alah. Kok Pak Yanto mulai apa namanya, rekam lagi. Bentar, terputus itunya, apa namanya, tampilan saya. Jadi Bapak Ibu, Reel itu basicnya bisa foto tadi ya, fotonya ternyata hanya 5. Saya lupa CapCut yang 10 itu. Jadi ini kan memanfaatkan fasilitas IG ya, dasar IG. Jadi ini foto-foto kita susun ya untuk. Nah, misalnya saya ingin, tadi saya bilang tadi ya, informasi tentang diet gitu ya. Nah, misalnya ini. Oh, lagunya, oh, kok bisa 7 ya? Sebentar. Berarti 10 ini bisa. Saya pikir hanya 5 ya. Iya toh kowe iki yo molak-malik iki. Ternyata 10. 7/7. Tak pikir cuma 5, Pak. Ternyata bisa lebih. Paling tidak 10. 10 foto.
Nah, kita tambahin fat burner ternyata masih masuk. 7. Coba ya kita iseng, nanti bisa dihapus kok, nggak apa-apa. Kita buat dulu lah yang penting. Ya, dibagikan juga di beranda atau tidak. Jadi kalau dibagikan di beranda, Reels itu juga muncul di postingan yang depan. Gitu ya. Nah, foto profilnya ini kita bisa sesuaikan ya. Nah, misalnya mau digedein, mau yang difokuskan ke sini, misalnya, bisa. Nah, kalau IG ini full function, fungsinya bisa muncul itu di HP. Dan uniknya lagi, IG itu berafiliasi dengan Facebook. Bapak Ibu sering lihat Reels di Facebook juga, itu sebenarnya Reels dari IG. Itu muncul juga di Facebook. Jadi kalau mau lihat komentarnya, itu ya muncul nongolnya, lihatnya di IG gitu ya. Nah, ini misalnya saya mau nulis keterangannya gitu, misalnya kegiatan Ramadan misalnya, di SMKN 2 Sewon. Ini keterangan aja sih, saya bagikan. Wus, puasa-puasa digoda kalau ini. Nah, ini sudah jadi. Ini ada gambar saya juga. Ada yang ngatut loh Ibu. ada yang ikut tadi, ada yang tidak kita inginkan. Jadi kalau tadi bagikan di beranda, jadi reelsnya itu nongol juga di beranda. Kliknya, settingnya gitu ya. Nah ini. Gantung di mana dibagikan ya Pak? Iya, mau dibagikan di beranda juga enggak. Tapi kalau tidak dibagikan di beranda, munculnya hanya di reels ini. Makanya ada reels yang hanya nongol di sini, ada juga yang nongol juga di beranda. Settingan awal waktu posting ya berarti. Nah, ini kelebihan reels, Bapak Ibu bisa lihat, ternyata saya sudah dilihat banyak orang. Padahal ini iseng-iseng, nggak serius bikinnya. Ini benar-benar nggak serius, waktu bikin itu hanya iseng gitu ya. Tuh. Ini mungkin saya bagus mikrofonnya laptop ternyata ya. Okay. Monggo kalau ada yang menanggapi atau pertanyaan gitu. Nah, kalau mau nyoba lagi sebenarnya Bapak Ibu itu mau nyobanya ngolahnya pakai Canva datanya. Canva kan juga ada videonya ya. Jadi materi pelajarannya dibuat di Canva. Istilahnya infografisnya apanya, terus dibikin videonya matang, tinggal dimasukkan di HP aja. Coba kita iseng ya, buka Canva sekalian ya. Cuman memang Canva itu banyak yang bilang maksimalnya itu di di laptop gitu ya. Dia lebih fiturnya lebih bisa dimaksimalkan di laptop. Tapi nggak apa-apa, ini supaya kita bisa memaksimalkan HP aja sih. Nah, nanti kalau sudah kita dapat matang dari Canva, itu baru kita uploadnya di IG gitu ya. Misalnya kita cek aja educational video, ini kan berarti video pendidikan ya, tentang belajar atau nah misalnya itu ada yang jadi, ada yang pro ya, banyak pro ya. Sebentar, kalau enggak yang satunya aja sebentar, project sudah pernah saya lakukan aja.
Postingan media sosial. Oh, bentar. Bentar, ini Canva mungkin kita perlu ngecek yang tadi satunya ya. Ini banyak pro-nya. Misalnya kita mau ambil ini ya. Nah, ini kan ada video yang nanti videonya kita lihat. Ini simulasi saja ya. Science class. (17 detik aja. Tapi kalau sip lagi memang kita bikin video sendiri sih. Oh, ini belum ada musiknya ya. Suaranya. Maaf. Jadi nanti masih bisa dikelola ya video-video ini ya. Ini video mentah ya istilahnya ya. Atau kita cari yang lain sebentar. Oh, education presentation. Kayak kita presentasi di apa namanya? Di PowerPoint atau di slide gitu ya. Tapi ini basicnya di Canva ya. Nah, misalnya ini kita mau jelaskan silabus misalnya gitu ya. Silabus bisa, atau mau jelaskan ini contoh aja ya. Grup project. Kita coba ambil ya. Enggak nongol di presentasi ya. Delay berarti. Oh, sebentar. Problem. Nah, ini saya ulang. Kita akan pakai Canva ini. Nah, artinya kita ngelola videonya yang mau di upload di IG itu dari Canva. Kalau tadi kan kita manfaatkan apa namanya fasilitas IG ya. Nah, kita bikin video dulu kalau ini. Nah, ini kita simulasi aja sih. Kita milih video yang sudah dibuat di Canva gitu ya. Misalnya tentang geografi misalnya gitu ya. Coba kita cek apakah ini bisa kita download jadi video ya. Download PDF ya. Nah, ini misalnya jadi MP4 video. Nah, ini saya menunjukkan proses sederhana bahwa kalau kita nanti bisa membuat presentasi di Canva, nah presentasi itu nanti kita lihat apakah kita bisa download presentasinya itu sebagai video. Nah, kalau videonya nanti bisa kita kelola di HP kita berarti kan bisa upload dengan mudah di IG gitu ya. Mungkin apa namanya perlu waktu ya kalau mungkin video gitu ya. Nah, artinya apa? Bapak Ibu kan bisa naruh materi pembelajarannya sekilas anak bisa lihat gitu di waktu senggangnya, waktunya semenit gitu. Jadi belajar tidak jadi beban yang harus lama gitu tutorial gitu ya. Nah, asik lagi seperti kalau Bapak Ibu itu mau nyoba TikTok. TikTok itu ternyata banyak dipakai untuk tutorial gitu ya. Jadi walaupun Reels itu kan yang dipakai di IG ya. Nanti kita coba tunjukkan TikTok saya juga. Agak lama ini. Nah, sudah. Ini saya unduh videonya. Saya tandai dulu tadi tentang geografi ya. Di download.
MB. Cukup besar untuk ukuran HP ya. Nah, yang tadi kan presentasinya tadi sudah jadi video. Nah, wah ini saya coba besarkan tampilannya. Nah, ini artinya Bapak Ibu bisa membuat presentasinya di Canva gitu ya. Ini tadi kan saya hanya ambil yang sudah jadi ya di Canva, kemudian downloadnya dibikin jadi video. Nah, kalau bikinnya di HP kan sudah enak banget. Iya. Sudah ada di sini, tinggal nanti coba diupload di mana itu di IG gitu ya. Tapi sebenarnya Canva itu uniknya adalah dia punya template ya, punya cetakan yang banyak. Salah satunya adalah dia punya cetakan untuk berbagai macam jenis media sosial gitu ya, termasuk IG. Tapi yang disediakan adalah misalnya kita coba cek ya nanti di Canva itu. Jadi modelnya kalau di Canva itu kalau mau bikin bikin karya itu ada ukurannya gitu ya. Jadi misalnya Instagram post itu bentuknya lebih kotak ya. Oh maaf, lepas ini. Saya share screen ulang. Jadi Bapak Ibu bisa lihat atau saya coba beralih ke laptop ya, mungkin ya, karena di Canva di laptop itu lebih cetok gitu ya. Saya tak buka Canva yang di sini. Ini saya ganti share screen-nya di di laptop ya. Nah, artinya ini kita bisa lihat bahwa di laptop kita itu untuk ngelola Canva-nya itu lebih leluasa gitu ya. Fitur-fiturnya bisa lebih terlihat. Bapak Ibu bisa lihat ini, saya baru nyoba beberapa karya dengan anak-anak itu saya berikan template-nya, kemudian anak tinggal mengganti untuk jadi CV ya. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau melihat template-nya Canva itu segini banyak. Ini ada Instagram Stories, Instagram Post, Facebook Post, Covers, YouTube channel Art, gitu ya. Nah ini cukup banyak template-nya. Nah kita bisa ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau untuk di pendidikan, nah kita bisa lihat ini. Nah kalau mungkin kita mau ngecek gitu ya. Nah ini kita misalnya mau bikin video. Nah klik aja video, kemudian ini bisa dipilih mau diposting di mana gitu ya. Facebook video biasa yang landscape atau pesan video atau mobile untuk di HP atau YouTube gitu ya. YouTube iklan YouTube kemudian dan sebagainya. Video juga dibuatkan template-nya. Instagram Reels sudah ada. Nanti kan enak kalau di ini. Coba kita klik ya Instagram Reels di Canva. Artinya dia sudah punya cetakan, gitu ya. Nah ini dia sudah punya video background-nya. Nah ini kan, hebatnya Canva itu dia punya banyak elemen. Kalau mau nambah-nambah gitu ya, mau ditambahin logo, mau ditambahin apa gitu. Nah ini contoh saja bahwa di sini sudah ada yang sudah jadi gitu ya. Kita nyoba aja, kita ambil gitu ya. Nanti bisa nggak kita upload ini ke mana itu ini kita download jadi video dulu 5 detik gitu ya. 5 detik plus kali 3 berarti ada sekitar 15 detik ya.
kita coba ini download, nanti kita kirim kita posting ke bentar. Oh, ini share saya kliknya keliru. 15 detik ya. Kita cek dulu. Nah, ini kita bisa download di sini. Nah, ini kan langsung MP4 ya, muncul MP4 di situ. Kita download. Nah, hebatnya lagi Canva itu sebenarnya kita bisa mengundang siswa kita ke Canva. Nah, ini yang banyak belum kita tahu ya. Jadi supaya anak-anak nanti bisa membuat karya juga di Canva dengan link tampunya, gitu ya. Jadi nanti bisa di-share, anak-anak bisa nyoba, gitu ya. Ini baru unduh ya, diunduh hasil dari kita nyoba sebentar tadi ada video tadi. Nah, ini bisa juga kan berarti kalau sudah ada videonya bisa kita upload di Instagram gitu ya. Tentu kalau mau bagus ya judulnya tadi ini diisi lah ya, mobile video ini apa gitu ya. Oh ya, sudah kedip-kedip nih. Bentar. Berarti sudah, ini sudah kita download ya, kita taruh di video saja biar gampang. Nanti misalnya tadi contoh tentang video pendidikan misalnya. Nah, berarti kan kita sudah punya video pendidikan di laptop ya. Nah, kita coba apakah itu kita bisa upload lewat IG yang ada di sini. IG yang ada di web ya. Nah, select from computer. Kita pilih yang tadi ya. Nah, ini covernya ketika diupload covernya yang mana, mau yang mana gitu ya, diberikan pilihan gitu ya. Video sound on 15 detik ini ya. Kita coba next. Nah, ini postingan biasa ternyata. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat, kalau kita buka Instagramnya di web, di laptop, itu yang bisa dilakukan adalah hanya membuat postingan biasa, bukan Reels ya. Kalau Reels itu tetap harus membuatnya di HP. Jadi kalau nanti kita misalnya bikin videonya itu di HP, nanti akan lebih mudah gitu ya. Tidak perlu memindahkan video gitu ya. Atau mungkin kita nanti punya strategi yang berbeda ya, misalnya taruh di drive atau bagaimana, perlu dicoba ya. Artinya kita perlu mengombinasikan kelebihan dari laptop dan kelebihan dari HP. Kalau IG itu kan aplikasi yang berbasis HP gitu ya. Jadi fungsi yang full yang benar-benar kita bisa maksimalkan itu ada di HP gitu ya. Ini dicoba aja sih gitu ya. Kita coba share gitu, berarti ini kan postingan biasa ya, postingan yang muncul di beranda, belum bisa posting gitu ya. Jadi reelsnya itu berarti kan diproduksi paling enak lewat HP, atau videonya yang mau kita post jadi reelsnya itu dipindahkan di HP. Gitu Bapak Ibu, ini iseng-iseng tadi ya. Sudah ada video yang sudah already ada di sana. Saya coba di laptop, ternyata kalau di laptop itu posting biasa misalnya ya. Nah,
kalau kita nanti bisa bikin videonya di HP dengan banyak fasilitas, termasuk Bapak Ibu nanti bisa memaksimalkan beberapa aplikasi editing video yang ngetop, misalnya CapCut atau apa yang Bapak Ibu akrabi, itu nanti karya Bapak Ibu bagus-bagus mesti, KineMaster dan yang aplikasi editing video tapi berbasis HP gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sambil apa gitu bisa punya karya lah itu ya, bisa punya apa yang dilakukan. Gitu. Ini hanya pemantik saja Bapak Ibu, artinya apa yang sudah saya lakukan itu sebenarnya belum ada apa-apanya gitu ya, baru sedikit gitu ya. Kalau diizinkan, saya mau nge-share sedikit yang dari TikTok ya. Jadi mirip-mirip juga karena TikTok itu powernya juga ada di video ya. Ini saya stop share-nya yang dari laptop, saya akan coba share dari HP. Jadi di samping kemampuan dari Reels-nya IG, itu kita perlu pertimbangkan power of TikTok ya. Ini apa yang sudah ini akun TikTok saya gitu ya. Masih tentang iseng-iseng, banyak hal yang tentang iseng. Nah, di TikTok itu kemampuannya adalah kita bisa download video orang lain dengan mudah. Jadi kalau misalnya saya mau cari tutorial gitu ya. Saya mau cari tutorial, ini enggak tutorial. Misalnya ini tutorial membuat sambal terasi misalnya, sambal terasi, sambal pecel lele, sambal terasi misalnya. Nah, ini masih nge-lag ya yang di optionnya. Nge-lag ya Pak Yanto. Tampilannya masih berhenti ya. Yang di sini kayaknya kurang kuat ini sinyalnya yang dari saya itu. Bentar. Saya share. Kena kok mau tadi kena kok. Kena ya. Iya. Oke. Saya share ulang. Nah, maksudnya ini ya tadi saya kan nyari tutorial membuat sambal terasi. Ya bayangin kalau Bapak Ibu bisa membuat pembelajaran itu jadi semacam cerita, tutorial, reels apa gitu, kan asik. Kemarin saya ngajak anak itu bikin pembelajaran bahasa Inggris yang saya jawab tentang job interview, tell me about yourself, itu pakai TikTok. Jadi anak-anak saya bebaskan mencari sumbernya, hanya saya beri kata kuncinya saja. Yang misalnya kalau di SMK ini misalnya, job interview question and answer. Nah, ini banyak contohnya ya, tapi memang anak-anak yang sudah besar juga harus diberi filter juga ya, banyak. Karena kita berhadapan dengan tampilan budaya yang sangat banyak gitu ya. Dia harus menghati-hati untuk anak-anak. Kalau untuk SD itu harus kita filter betul. Kita yang nyariin videonya gitu. Kalau SD jangan disuruh nyari video sendiri gitu ya. Jadi ini saya memberi gambaran saja gitu ya. Ini saya kembali ke tutorial membuat sambal terasi tadi. Saya bayanginnya ada nggak tutorial pembelajaran, misalnya tutorial pelajaran tentang pecahan gitu ya. Tutorial atau pelajaran tentang pecahan gitu. Matematika, pelajaran tentang pecahan. Pecahan. Oh, sorry. Pecahan. Nah, ini pecahan memusingkan. Nah, ini misalnya, loh ini sudah ada yang bikin video tutorial hanya berbasis ini. Berbasis video di kertas, loh ini. Oh, Pak Ibu. Ini pelajaran mungkin SMP ya, atau SD kelas 6 ini. Jadi
kertas, kemudian ada pembelajaran, kemudian disuting jadi video gitu aja. Sederhana sekali kan kali ini. Kemudian diupload di YouTube. Berarti kan sama. Nah, jadi Bapak Ibu, maksud saya kita dengan apa yang kita punya itu apa namanya? Kita bisa belajar dari semua aplikasi gitu sekarang. Ini belajar matematika dari les tidak, matematika dari TikTok gitu ya. Kalau ini lebih ke apa sih ya, asik-asik aja gitu ya, apa namanya, tidak ke pembelajaran kayak yang tadi real ya, misalnya tentang ini, ini kalau ini agak lebih serius ini ya, dia kayak bikin course gitu ya, dia pakai CapCut ini. Nah, di sini tinggal kita jumlahkan aja yang ada di depan di sini, sehingga kita punya 4 tambah 1. Kemudian ditambah dengan pecahannya, 1/4 tambah 1/3 tambah 1/6. 4 tambah 1/3 ditambah 1/6. Kemudian kita tinggal jumlahkan aja, 4 tambah 1, 5. Kemudian bentuk pecahannya kita samakan menjadi 12. 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. Ditambah 4, ditambah 2. Nah, tapi tentu kalau seperti yang nongol yang belakangan itu mungkin perangkatnya agak lebih canggih ya. Kalau yang ini tadi, yang pecahan yang hanya kelihatan video ditulis di kertas dan pakai bolpen atau pakai spidol, itu kan video yang sederhana, kita bisa bikin ya, gitu ya, tentang pembelajaran yang sederhana dan bisa dibikin videonya, kita pakai HP kita ada videonya, bisa di apa namanya, nah videonya bisa di-upload gitu ya. Dan asiknya kalau di TikTok itu ini apa namanya, tulisannya itu bisa bagus gitu ya. Apalagi kalau pakai aplikasi editing video semacam CapCut atau apa. Nah ini hanya gini aja. Coba ini saya nggak tahu ini, saya klik pencil notes. Oh ini subscribe-nya ada di anu, pancingannya ada di YouTube, cuman dia taruh ininya di TikTok juga. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa pembelajaran sekarang itu bisa memanfaatkan banyak platform. Yang penting kita bisa membuat dengan apa yang kita punya gitu ya. Punyanya HP, kertas, bolpen atau spidol, itu terbukti ada yang cuma pakai kertas dan gitu. Ya. Bapak Ibu monggo ada apa namanya tanggapan atau pertanyaan atau sharing. Saya belum berbuat banyak gitu ya, tapi saya sudah mencoba sedikit gitu ya. Artinya apa yang sudah saya punya tentang IG dan apa namanya di TikTok itu sudah saya coba. Ini contoh yang sudah saya coba itu pakai CapCut. Saya bikin video tentang ketika poster kemarin ya. Videonya saya bikin video. Foto-fotonya saya rangkai gitu ya. Vaksin dosis 3. Vaksin dosis 3. Nah, cuman ya masih latihan sih, cuman apa namanya iseng-iseng gitu ya. Jadi kita punya data, dokumentasi kegiatan yang pernah kita lakukan atau yang pernah terjadi tentang pandemi. Oh, dulu kita pernah divaksin sampai 3 gitu dan sebagainya. Nah, ini yang di sekolah yang saya lakukan. Itu ketika ada penertiban itu saya rekam anak-anak yang terlambat. Ini nakal ini saya ini ya. Nakal itu walaupun ini nyemangatin anak-anak ya kadang protes gitu ya. Ya ini apa yang saya coba lakukan gitu ya.
Kadang kalau iseng ronda itu saya bikin TikTok. Nah, teman-teman ronda ini, rondanya di kampung ini. Anane apa kuwi? Oh, lengkap Pak ini Pak, wedangan, keledian lengkap itu. Apa namanya? Apa yang ada di sekitar kita itu kita buat apa namanya video gitu ya, iseng-iseng aja sih. Ini Pak RT di tempat kami, mungkin nge-lag ya, ini agak nge-lag di tampilannya nggak kuat langsung untuk tampil di layar. Saya ulang yang, nge-share-nya kan pakai HP ya, jadi agak kurang powerful lewat apa laptop ya. Nah, yang tadi saya nyoba. Nah, ini Pak RT saya shoot, saya beri lagu ketika gugur gunung, bikin balik RT gitu ya, gotong royong. Saya upload di apa namanya TikTok saya. Artinya ini tampilan ini kan bisa tinggal ngarahkan untuk pembelajaran gitu ya. Seperti apa pembelajarannya, berbasis video, mau berbasis tutorial, penjelasan gitu, bisa berbagai macam bisa dilakukan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa saya aturkan mungkin lebih baik ditanggapi karena ini apa namanya Bapak Ibu saya yakin bisa semua gitu ya. Oh ya, ini ada apa namanya? Ada Bapak Ibu pernah dulu waktu video podcast di SLB itu ada cuplikan videonya, saya taruh sini juga bagus ini. Jadi ini live ya, saya ambil live pakai HP atau dulu ada cuplikannya gitu ya. Potongan-potongannya itu ini saya ambil pakai HP, kemudian saya tampilkan di sini. Jadi TikTok itu bisa untuk trigger menuju ke video yang lebih panjang gitu ya. Saya Bapak Ibu punya channel YouTube gitu ya, untuk ngenalinya bisa ditaruh di TikTok gitu. Ini saya ngenalin channel YouTube-nya Komedi Y waktu itu ya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Monggo kalau mau di apa? Tidak apa namanya? Bukan pertanyaan mungkin ya, sharing saja gitu ya, apa yang sudah saya lakukan. Bapak Ibu mungkin sudah melakukan lebih mungkin. Kita nanti saya menjadi sadar bahwa harus mendayagunakan IG, kemudian TikTok dengan video-video asik-asik gitu ya, yang menarik. Harapannya begitu. Terima kasih teman-teman semua, Pak Yanto dan rekan-rekan yang sudah hadir. Monggo di kita sambung rasa aja sih, masih beberapa menit. Monggo Pak Yanto, Bu Ani. Baik, terima kasih Pak Arief. Alhamdulillah, waduh dapat ilmu baru ini Pak Arief. Memang beberapa waktu yang lalu ketika saya membuka YouTube, terus ada penawaran buatlah video short Anda di sini. Oh, ternyata kalau di IG kita punya reel ini ya Pak Yanto ya. Iya, di YouTube namanya shorts. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, yang sudah menyimak tutorial dari Pak Arief. Monggo barangkali ada pertanyaan atau sharing baliknya dari para peserta, para partisipan. Monggo, persilahkan. Mau tanya Bu Ani, Pak. Oh, nggih. Nggih, monggo Bunga Tina lajeng mawon, mangke Pak Arief lajeng dijawab saja. Kemarin itu pernah ke Pak Arief share untuk yang TikTok itu saya coba, itu kok ya maksudnya cuman download gitu. Setelah itu belum dipakai, terus malah saya hapus. Nah, itu kalau download itu berbayar tidak? Ini pakai apa ya Bu ya? IG yang atau kemarin yang dikasih sama Pak Arief itu? Yang mana? Apa itu? Kemarin ya? Itu dari TikTok. Yang TikTok. Oh, TikTok. Itu berbayar tidak?
Enggak, Bu, Ya. kalau download. Jadi kalau kita tahu rahasianya, TikTok itu sebenarnya kita bisa referral, bahkan bisa menghasilkan duit. Kalau TikTok, kalau kita tahu rahasianya. Tapi memang harus gigih ya. Kalau download aplikasinya masih gratis, kita bisa manfaatkan. Karena TikTok, itu sekarang ada TikTok Live. TikTok Live itu kita kayak siaran itu aja, siaran live di IG, di YouTube gitu. Itu sekarang digunakan untuk dagang kalau di TikTok Live itu. Jadi kalau orang punya produk dia mau lebih itu bisa pakai live juga. Kalau yang saya bahas ini tadi kan reelsnya. Reel itu ada istilahnya di Instagram yang ngetop, kemudian juga nongol di Facebook gitu ya, karena satu aliansi Bapak Ibu bisa mengkoneksikan ya akun Instagram Bapak Ibu ke akun Facebook. Sudah lumayan gitu ya, banyak koneksi gitu ya, atau semacam kolaborasi itu, karena mungkin mereka satu perusahaan. Nah, yang kita bahas apa dulu, Instagram apa TikTok dulu? Kalau yang saya beri reelnya linknya itu kemarin kan saya sudah pengen nyoba referral, tapi memang orang sekarang kalau dikasih referral itu juga tanya-tanya ini apa gitu. Kalau kita bisa menyampaikan ke teman-teman, kemudian saling bantu mereferral, itu ada koinnya, buatnya ada hasilnya gitu, kalau kayak di TikTok itu. Tapi saya belum mengupas tentang ini, kelebihan TikTok untuk mencari koin juga gitu. Di mana gitu. Mereka sering menyampaikan tapi harus cepat gitu, dan saling kerjasama, artinya kalau ada link itu harus diklik segera, harus gini gitu. Nah, yang saya bahas ini tadi kan bagaimana kita mendayagunakan reels yang ada di IG maupun video pendek yang ada di TikTok. Istilahnya apa ya kalau TikTok itu saya? Atau saya coba buka TikTok ini kita mau bahas IG apa TikTok, Bu Ngatina? Semuanya. Semuanya. Oh iya. Kalau bicara soal semuanya piye. Sekarang ngeten Bapak Ibu, kalau yang sudah saya lakukan itu lebih banyak itu di TikTok. Kalau di IG itu sebagai pemantik saya belum memaksimalkan, tapi belum banyak ya reelsnya. Tapi nggak apa-apa. Kita coba di IG dulu ya. Nanti kita nanti bisa buka TikTok tapi di sini ya. Tapi prinsipnya itu adalah kita mau ngolah videonya itu di IG-nya, atau kita sudah punya video matang. Video yang mau kita upload sudah jadi, itu di aplikasi lain gitu ya. Mau di CapCut atau di aplikasi lain ya. Coba kalau ini saya akan nyoba TikTok Web. Ada nggak TikTok Web? Oh ada, kira-kira mau ada ya TikTok Web. Nah, TikTok. Oh. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk interaktif, saya coba akan share ya, ini layar saya. Kita bahas TikTok dulu, kayaknya lebih asik deh. Gitu. Ini TikTok saya, tapi saya akses menggunakan laptop. Bapak Ibu bisa melihat, nah ini tampilan laptop lebih luas, lebih lebar ya. Nah, kita coba lihat, cuman dia kelemahannya apa kalau di laptop hanya bisa upload video. Nah, ini berarti ini upload video sebagai posting biasa. Ya. Kita bisa, berarti intinya kita bisa upload video untuk TikTok di video yang ada di laptop. Ini ada resolusinya, ada ukurannya lebih kecil dari 2 GB. Nah, hebatnya ini kan berarti kalau kita sudah punya video diolah di laptop, berarti kan akan dengan mudah
kita bisa upload lewat ini, lewat video yang ada di TikTok ya. Itu biasa. Nah ini bahkan ini sudah ada tawaran Get TikTok for Desktop. Berarti kan kita bisa install TikTok untuk di laptop. Nah ini sudah langsung connect ini. Oh tampilannya harapannya lebih keren ya. Atau di sini. Sorry. Oke. Ini Bapak Ibu bisa lihat interaktifnya ya. Misalnya, nah ini Bapak Ibu bisa TikTok live. Nah ini Bapak Ibu bisa siaran ini. Oh ini, oh sorry ini yang live sekarang. Yang live sekarang. Ini dia apa live pakai TikTok. Lip serum. Mari kita coba. Aku juga punya abu gosong. Tunggu bang, gue juga punya. Ini dia bang. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini. Saya belum banyak tahu kalau ini terus terang yang tentang Catcoin ini ya. Bentar Pak Arif. Mohon maaf, yang tampak di layar itu hanya tulisan Google saja loh Pak. Oh ya. Ya. Oh sorry. Saya belum screen share-nya. Sebentar. Mungkin harus ini sebentar. Mungkin tadi pindah ya. Iya. Pindah itu klik keliru. Nah, ini sudah kelihatan muka-muka. Nah, ini profil saya di TikTok. Saya sudah beberapa upload video. Nah, ini contoh yang tadi sama dengan yang di IG tutorial ya. Tentang bikin sambal terasi gitu. Ganti yang trail loh, Bang. Oh, yang trail ini ya? Oh, beli kopi ya padahal gua nggak punya duit. Zaman sekarang banyak banget yang kemakan gengsi, padahal orang tuanya susah payah untuk mencari nasi. Selalu mementingkan gaya, padahal sebenarnya dirinya udah sangat nggak berdaya. Video tentang apa ada trail yang apa namanya varian trail tapi basisnya kayak motor bed, cuman narasi videonya itu ada isinya gitu, ada nasihatnya gitu. Kalau didengerin coba. Sorry. Padahal gua nggak punya duit. Zaman sekarang banyak banget yang kemakan gengsi, padahal orang tuanya susah payah untuk mencari nasi. Selalu mementingkan gaya, padahal sebenarnya dirinya udah sangat nggak berdaya. Ingat, nggak usah maksain sesuatu yang kita nggak mampu, tapi berusahalah untuk mampu agar kita bisa mendapatkan yang kita mau. Cabut. Nah, itu iseng-iseng aja sih Bapak Ibu. Jadi kadang ada video ini kan kita bisa isi suaranya ya. Ini kalau ada yang video dari foto, ada video apa itu kita bisa isi suaranya. Artinya suaranya itu bisa jadi sekedar latar, tapi bisa juga ada muatannya secara moral message gitu ya. Itu untuk pelajaran bisa gitu. Bapak Ibu. Artinya kita tinggal bagaimana kita mengkreasikan itu aja. Bapak Ibu mau ajar apa, kemudian nanti suaranya latarnya itu bisa disuara isi apa bapak-bapak atau ibu guru tentang penjelasan itu, atau tadi mau bikin video tentang penjelasannya hanya bermodal kertas dan spidol seperti tadi yang ada di di TikTok. Nah kalau Bapak Ibu mau pengen cari contoh-contohnya di TikTok tuh banyak tadi Bapak Ibu bisa lihat ya. Misalnya tentang tadi saya iseng nyari pelajaran matematika misalnya gitu ya. Kita pengen tahu pelajaran matematika kelas 6 misalnya gitu, ada nggak yang bikin? Jadi, nah ini kelas 6 SD. Nah, kelas 6 udah kayak gini ya. Nah ini materi lingkaran dan kerucut. Bimbingan belajar Arif. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang matematika sekolah dasar, yaitu tentang lingkaran dan kerucut ya. Di sini ada bentuk lingkaran di mana itu ada jari-jari. Cara mencari jari-jari diameter bagi 2, kemudian keliling itu adalah pi kali d atau 2pi kali r, kemudian luasnya pi r pangkat 2 yaitu pi kali jari-jari kali jari-jari ya.
Nah, ini ada contoh diameter 20 cm, berapa keliling dan luas nih pembahasannya. Karena dia diameter, kita cari dulu jari-jarinya, R, jadi dibagi 2 10 cm. Bapak Ibu bisa mirsani toh bahwa pembelajaran itu bisa dilewatkan mana saja. Ini tahun 2021, benar-benar mungkin waktu di mana pandemi sedang gawat-gawatnya waktu itu. Kemudian guru nyampein tutorialnya lewat ini, bikin video, taruh di TikTok. Anaknya tinggal lihat, ngikutin TikTok gurunya aja sih. Gitu. Bahkan modalnya ya whiteboardnya Bapak Ibu gurunya menjelaskan tentang pelajarannya itu simpel aja gitu. Belum berteknologi tinggi, harus pakai edit apa gitu ya, apa adanya. Ini kalau ini sudah ada muatannya teknologi sih, ada tulisannya gitu. Nah, ini bahkan yang asik ini, mungkin anak-anak yang bikin atau gurunya tulisan. Are you ready for me? Dulu kamu bisa buat diriku insecure, membuatku jadi tak mudah bersyukur. Kamu beri aku terus. Bimbel logos. Jadi izin interupsi Pak Arif. Iya, monggo. Waktu yang kita sepakati tinggal 5 menit lagi. Oh iya. Monggo. Oh iya. Tapi kalau mau lanjut, kalau memang teman-teman masih membutuhkan ilmu dari Pak Arif ya monggo. Nggih. Kalau TikTok itu kita bisa bikin video sendiri, Bu. Ada pertanyaan dari Bu Ngatina tadi ya. Jadi TikTok itu kita bisa download videonya orang. Tapi kita juga bisa bikin video kita sendiri. Terus kemudian diupload di TikTok. Artinya Ibu mau memberi matang apa gitu. Jadi kalau sudut pandang saya di TikTok itu kita mau kreasi, lebih baik mengkreasi sendiri sih. Bentuknya seperti apapun pede aja gitu. Ini contohnya Bapak ini. Dia bikin video menjelaskan tentang lingkaran tadi ya, tentang hitung menjelaskan tentang jari-jari, tentang ciri-ciri setelah itu bahas tentang kerucut gitu. Ini privat, ini kayaknya orang bimbel sih, kalian lihat ya. Jadi kreatif. Bisa juga kita kalau di TikTok itu nyari video pembelajarannya orang lain. Ngatan Bu Ani? Monggo. Ini Pak Arif, Bu Ngatina, nanti kalau belum puas dengan jawaban Pak Arif yang barusan, bisa nanti ini ya Pak Bu Ngatina, bisa wapri saja, bisa. Monggo ini dieksplor, asik. Face to face. Nah, iya. Oh ini Bu Ngatina ngendika TikTok itu tidak harus video, kita ya bisa ambil dari luar. Bila dari luar, apakah ada izin dulu atau tidak? Tidak Bu, tidak perlu izin kalau di TikTok. Itu kan si penguploadnya, pengunggahnya itu bisa membatasi videonya bisa di-download atau tidak. Kalau videonya bisa di-download, berarti umum bisa mendownload video. Tapi ada tapinya. Kita tentu punya kode etik. Kalau videonya orang tidak dengan mudah kita upload itu terus kemudian di-HI menjadi diri kita gitu. Hanya itu. Baik. Bapak Ibu, Bu Ngatina sudah puas, Bu Ngatina? Sudah puas dengan jawabannya maksudnya? Jika belum puas nanti bisa wapri-wapri kepada Pak Arif, Bu Ngatina. Baik Bapak Ibu, waktu kita tinggal 2 menit lagi. Sesuai kesepakatan pertemuan kita akan dilaksanakan sampai pukul sampai pukul 14.30. Nah, untuk itu Bapak Ibu akan segera kita akhiri, namun barangkali masih ada yang ingin bertanya, monggo. Satu pertanyaan mungkin untuk memuaskan dahaga akan ilmu yang barusan kita pelajari. Oh bagus ini pertanyaan.
Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Trimaryati, Pak. Untuk Canva, kapasitas untuk unggah audio, apakah ada ketentuannya? Pak. Ini perlu diperjelas untuk di Canva ya. Canva itu hebatnya adalah kita bisa mencari banyak template ya. Tapi kalau soal audio, kita nanti mungkin harus cek-recek lebih jauh. Ini saya share sedikit ya Canva ya, sebentar ya. Nah, ini pertanyaan bagus ini. Canva, coba ini saya ke Google dulu. Kemudian kita akan coba. Nah, pertanyaannya gini Bu, kalau Canva itu ya. Sorry. Nah, ini Canva, saya akan coba Canva. Kalau Canva itu, kalau saya menyamakan bahwa Canva itu aplikasi untuk membuat presentasi, sosial media posting, video, brand produk, marketing, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita bikin video tadi, itu ada yang musiknya sudah dari sananya, Bu. Jadi ada yang sudah dari sananya, misalnya kita bikin video, ada yang kita bisa tambahkan. Nah, otomatis kalau di Canva itu batasannya dari aplikasi itu sendiri, gitu ya. Jadi misalnya kita ini ada template ya, kemudian kita bisa cek-recek apa yang ada di situ. Bahkan mengucapkan selamat ulang tahun bisa dibuatin videonya gitu ya. Tapi tentu audionya batasannya adalah sesuai dengan fasilitas yang ada di dalam Canva itu sendiri gitu ya. Saya ambilkan tentang tutorial apa ini Eyeshadow. Nah, misalnya untuk jurusan tata kecantikan misalnya gitu ya, untuk di SMK misalnya contoh. Nah, ini saya yakin sudah ada audionya kalau di play, kalau di Canva. Audionya dibatasi dengan kemampuan yang ada di Canva itu. Ya, otomatis ada. Nah, ini bawahnya ini kan ada ini tuh, ada kayak layer ya, ada lapisan yang isinya adalah audio. Jadi batasannya itu kemampuan yang ada di dalam aplikasi ini atau program ini ya. Masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bahkan pengoperasiannya lewat laptop atau HP itu ada kelebihan kekurangan masing-masing ya. Perlu Bapak Ibu nanti explore, perlu waktu, nanti Bapak Ibu tinggal milih gitu, mana yang lebih cocok. Kalau saya sarankan Bapak Ibu kalau mau bikin presentasinya itu sebisa mungkin mengoptimalkan Canva-nya. Gitu ya. Canva-nya ini kan pilihannya banyak. Mau ngambil yang ada di sini atau mau bikin dari kosongan, monggo dipilih. Tapi audionya memang kalau di Canva sudah dari sananya gitu. Jadi kalau bikin presentasi video tentang ini tentang yang dari sini itu sudah all in di situ, sudah sekalian gitu audionya. Kalau di yang aplikasi IG tadi dan TikTok kita bisa milih gitu ya audio. Kapasitasnya, detailnya saya untuk ukurannya ya tadi batasannya seperti di aplikasi itu sendiri. Nanti boleh dicek langsung. Bu Ani, tadi pertanyaan dari Bu Trimaryati ya. Yes, dari Bu Trimaryati. Wah, kalau dioper masih banyak Bu kalau mau di explore ya kalau di Canva ya. Canva itu bisa bikin flyer, bikin grafis, bisa bikin presentasi, bikin video pembelajaran. Yang kelebihan dan kekurangan dari aplikasi itu masing-masing gitu. Begitu Bapak dan Ibu. Matur nuwun, semoga belum menjawab supaya Bapak Ibu mau mencoba gitu ya. Ngaten, saya kembalikan Bu Ani. Nggih, Pak Arif, matur nuwun.
Ngaten Bu Trimariati sudah apa nggih, sudah lega dengan jawaban dari Pak Arief atau belum nggih? Oh, matur nuwun Pak Arief atas jawabannya. Nggih, barangkali cukup demikian saja dulu nggih Bapak Ibu. Kita Ibu-ibu mau masak ini ceritanya Pak Arief. Boleh closing statement Bu, 30 detik saja. 30. Oh iya. Ya, silahkan Pak Arief. Ya, closing statement saya sederhana Bapak Ibu. Aplikasi apa saja untuk membuat media pembelajaran itu tentu Bapak Ibu perlu waktu untuk memahaminya. Artinya perlu proses gitu ya. Tidak, ya mungkin sehari 2 hari bisa lebih, bisa setengah tahun, bisa lebih setahun gitu ya. Nah itu nanti jam terbang Bapak Ibu itu nanti yang akan menjadikan karya Bapak Ibu itu nanti untuk media pembelajaran yang berbasis video itu tentu perlu waktu gitu, karena video itu ada banyak elemennya gitu yang membangun gitu. Dengan dibatasi waktu yang pendek, bermakna untuk para siswa dan siswi. Intinya Bapak Ibu harus mencoba mana yang lebih sesuai. Sesuai dengan Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan para siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief, terima kasih banyak atas materi yang disampaikan, atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta seminar kali ini tergugah, termotivasi untuk membuat video pembelajaran dengan apa tadi Pak namanya, platform atau apa namanya, Reel nggih Pak. Reel. Dari IG nggih. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Arief sedikit tentang apa Canva, dan ada lagi tadi apa namanya, media-media untuk membuat video TikTok juga bisa. Mudah-mudahan menambah khasanah pengetahuan Bapak Ibu peserta webinar kali ini, dan mudah-mudahan yang disampaikan oleh Pak Arief tadi sangat bermanfaat untuk kita dalam berperan menjadi guru. Ngaten nggih Pak Arief, kita akhiri dulu nggih Pak Arief nggih. Terima kasih juga atas motivasi, close statement-nya juga. Mudah-mudahan benar-benar menginspirasi, memotivasi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Anik Lantari sebagai host. Barangkali ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak panjang, tidak berlama-lama lagi. Saya tutup perjumpaan kita hari ini. Monggo kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim.